Media sosial itu kan alat yang luar biasa ya, apalagi buat para pendidik. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara kita pakainya dengan bijak dan penuh tanggung jawab? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas etika penting buat para guru di dunia digital. Oke, kita mulai dari yang positif-positif dulu ya. Sekolah dan guru kan udah sering banget pakai media sosial buat hal-hal yang keren. Tiap hari kita lihat kok, ada yang merayakan prestasi muridnya, nyambung terus sama orang tua, sampai ngebangun citra sekolah yang bagus. Tapi, nah ini dia nih pertanyaan kuncinya. Garis batasnya itu di mana sih? Kapan momen berbagi yang niatnya baik malah jadi berlebihan dan beresiko? Yuk kita bedah sama-sama. Pertama, ayo kita lihat media sosial sebagai corong digitalnya sekolah. Maksudnya, ya sebagai alat buat menyiarkan semua hal-hal baik yang terjadi di lingkungan belajar. Nah, ini dia manfaatnya. Lewat medsos, sekolah bisa pamerin prestasi siswa, sebarin info kegiatan, dan nunjukin gimana serunya proses belajar mengajar. Ujung-ujungnya, citra sekolah jadi kuat dan hubungannya sama orang tua dan komunitas makin erat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget. Ada satu kesalahpahaman besar nih. Banyak yang mikir media sosial itu kayak ruang pribadi. Padahal salah besar. Medsos itu panggung publik. Dan disinilah etika jadi super penting. Coba deh lihat perbandingan ini. Lini masa media sosial Anda itu bukan buku harian pribadi loh. Anggap aja itu panggung publik. Semua yang Anda posting bisa dilihat sama murid, orang tua, bahkan masyarakat luas. Kalau kita pakai cara pandang ini, wah semuanya jadi beda. Jadi intinya apa? Gampang. Sebelum pencet tombol posting atau kirim, coba deh berhenti sebentar. Pikirin dulu, gimana ya kira-kira dampak postingan ini buat orang lain. Apalagi ingat, kita ini kan seorang pendidik. Oke, kita masuk ke panduan etis yang pertama, dan mungkin yang paling penting, melindungi privasi siswa. Coba bayangin skenario ini ya. Ada seorang guru yang dedikasi banget, ngasih waktu ekstra buat bantu murid yang lagi kesulitan belajar. Wah, ini kan tindakan yang mulia banget ya, niatnya sudah pasti baik. Tapi, nah disinilah dilemanya muncul. Perlu nggak sih perjalanan bimbingan itu diposting ke medsos? Walaupun niatnya baik loh, apakah itu benar-benar menghargai privasi dan martabat si murid? Kutipan ini kena banget. Kebutuhan khusus siswa itu hal yang sensitif, urusan privat. Seharusnya itu jadi obrolan antara guru, siswa, dan orang tua, bukan buat tontonan publik. Kenapa sih ini penting banget? Ya karena postingan kayak gitu bisa bikin murid atau orang tuanya merasa malu, nggak nyaman, bahkan tersinggung. Dan yang paling parah, ini bisa merusak hal yang paling fundamental dalam pendidikan, yaitu kepercayaan. Bimbingan itu urusan profesional, bukan buat pamer. Oke, kita lanjut ke pilar etika yang kedua, menjaga citra profesional kita sebagai guru di dunia maya. Aturan mainnya sebenarnya simpel banget. Kita semua pasti pernah kan ngerasa penat atau frustrasi sama kerjaan, pengen curhat. Tapi ingat, media sosial itu bukan tempat yang pas buat ngeluhin soal pekerjaan. Misalnya apa? Ya kayak ngeluhin gaji, capeknya kerja, atau masalah-masalah internal di sekolah. Curhat kayak gitu di ruang publik bukan cuma kelihatan nggak profesional, tapi juga bisa punya dampak yang nggak kita inginkan. Nah, ini alasannya. Di mata masyarakat, guru itu kan sosok yang bijaksana, yang tegar. Kalau citra itu rusak gara-gara keluhan-keluhan di medsos, rasa hormat mereka bisa luntur. Bukan cuma ke kita sebagai individu loh, tapi ke seluruh profesi guru. Terus solusinya gimana dong? Gampang, pakai jalur profesional. Ada unek-unek, obrolin sama kepala sekolah atau manajemen. Cara ini jauh lebih membangun dan juga menjaga wibawa profesi kita. Oke, tadi kita udah bahas apa aja yang sebaiknya dihindari. Sekarang, yuk kita fokus ke sisi positifnya. Ini bukan soal larangan kok, tapi soal gimana caranya kita posting dengan tujuan yang jelas dan baik. Kita sebut aja ini postingan etis. Maksudnya apa? Ya ini adalah praktik menggunakan media sosial dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Tujuannya ada 3, bangun kepercayaan, lindungi privasi, dan jaga kehormatan profesi. Jadi, sekali lagi ya, jangan anggap ini sebagai batasan yang mengekang. Anggap ini sebagai panduan buat jadi pemimpin yang bertanggung jawab di era digital. Intinya kita jadi teladan, nggak cuma di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda semua buat merenung sebentar. Coba deh,
Nanti iseng-iseng buka lagi lini masa media sosial Anda. Lihat postingan-postingan Anda, terus tanya ke diri sendiri. Cerita apa sih yang ditampilkan lini masa saya tentang saya dan sekolah saya? Udah mencerminkan kebijaksanaan dan profesionalisme yang kita banggakan belum?